pembahasan yang telah lewat, radhiyallahu anna wa ankum ajmain. Al-ghuslu yaitu bab tentang mandi. Tentang mandi. Mujibatul ghusli sittatun. Yang mewajibkan seseorang mandi itu ada 6. Jadi kalaunya kita mendapati diri kita dengan 6 keadaan ini, pian kita kalau mendapati hal keadaan kita dengan 6 keadaan ini, maka kita wajib mandi. 1. Dukhulul khasyafah fil farji. Masuknya atau bertemunya 2 khitan, 2 kemaluan. Laki-laki perempuan berhubungan, suami istri berhubungan, maka wajib atas keduanya mandi wajib. Ini 1. Yang kedua, nuzulul mani, keluar mani. Disengaja, tidak disengaja, sadar, tanpa sadar, kalau tanda-tandanya itu mani, maka wajib mandi. Tidak sadar, mimpi, tiba-tiba bangun tidur, keluar mani. Atau mimpi tidak, ketika bangun tidur sudah ada mani, maka wajib bagi orang ini mandi. Apalagi memang sadar. Yang ketiga, mautu muslim gairi syahidin, yaitu meninggalnya orang muslim. Ini juga wajib mandi, selain orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Orang yang berjuang di jalan Allah lah, fisabilillah, syahid dunia, itu tidak wajib mandi. Kalau selain daripada itu, maka wajib dimandikan. Tapi jangan mandi sorangan, ini maksudnya lah, dimandikan. Yang keempat, perempuan yang selesai daripada haid. Nah, perempuan selesai daripada haid, paling lama haid itu 15 hari 15 malam. Pian, kalau punya istri pian 17 hari masih haid, maka pian harus mengatakan 15 tadi sudah wajib mandi. Lalu darah yang keluar di hari ke-16 dan ke-17 bagaimana? Itu darah istihadah. Tidak lagi dikategorikan, tidak lagi itu dihukumi darah haid. Berarti hari ke-15 selesai, 16 mandi. Mandi perempuan tadi, darah yang keluar itu darah penyakit. Maka dia wajib sholat sudah. Maksudnya seperti itu. Nah, 15 hari 15 malam. Jadi kalau sudah ke-16 basuh, mandi, sholat. Darah yang keluar itu bukan lagi dihukumi darah haid, melainkan darah istihadah. Paling sebentarnya haid itu sehari semalam, yaumun walailah, sehari semalam. Paling lama 15 hari 15 malam. Kebanyakan 6 hari 7 hari. Kebanyakan orang kebiasaan 6 hari 7 hari. Yang kelima, an-nifas, yaitu darah akibat melahirkan. Selesai daripada nifas, perempuan wajib kepada mandi. Paling lama nifas perempuan itu 60 hari, 2 bulan. Paling sedikit lahzatan, seketika. Sebentar saja keluar bersih. Itu seketika namanya. Dan kebanyakan sekardusmi. Sekardusmis itu 40 lah. Nah, jadi biar kalaunya yang punya istri melahirkan, beli Indomie. Dari hari pertama makan 1 lah, hari kedua makan kedua. Kalaunya sudah habis Indomie biar, kemungkinan nipasnya selesai. Kenapa? 40 biji, 40 hari berarti lah. Nah, itu kebanyakan 40 hari. Mungkin 30 hari, mungkin. Mungkin 40 hari lebih, mungkin. Dan mungkin juga bisa 60 hari. Tetapi kalau sudah 61, itu namanya istihadah, penyakit. Maka 61 bersihkan, mandi, maka wajib sholat perempuan tadi. Kalaunya sudah sebelum 40 darahnya berhenti, maka wajib mandi juga lalu sholat. Tidak perlu nunggu sampai 40 hari. Ini kan ada perempuan-perempuan yang salah paham, yang salah kaprah lah. Ini ibu-ibu di rumah, ibu-ibu di belakang,
Jadi jangan sampai menunggu 40 hari. Kalau pian sudah bersih darah nifas, mandi sholat. Kalau sudah bersih tidak mandi menunggu 40 hari, berarti pian wajib qadha. Kenapa? Karena kalau sudah berhenti, ya sudah selesai nifasnya. Pian tunggu misalkan tidak keluar-keluar, ya mandi. Kecuali masih terus keluar darahnya sampai 60 terus keluar darahnya, maka di hari ke-60, 61 pian wajib mandi. Kenapa? Karena 60 paling lama nifas. Kalau 61 berarti itu adalah darah istihadah. Wajib mandi lalu sholat. Nah, ini bagaimana darah yang keluar? Darah penyakit tadi, maka dihitung nanti orang yang senantiasa berhadas. Caranya nantilah. Yang keenam, al-wiladah, melahirkan. Ini juga melahirkan. Habis melahirkan tidak keluar nifas, ya mandi pian. Atau orang yang keguguran. Keguguran sebulan, 2 bulan, 3 bulan, yang penting ada bentuknya, ada darahnya apa segala macam, segumpal daging kah. Nah, ini pian wajib mandi. Atau melahirkannya tidak normal. Apa yang kada normal, wahin tiba-tiba keluar lah misalnya. Nah, ada maksudnya itu di apa namanya? Operasi sesar lah, sesar, dibedah. Nah, ini kan tidak normal. Setelahnya maka pian tetap wajib mandi. Atau perempuan yang dikuret, kuret lah namanya. Bilang apa? Kuret. Ada perempuan keguguran, tapi cuman sedikit. Lalu masih ada di dalam, lalu dikuret, dibersihkan sisa-sisa janin tadi, dikeluarkan, maka perempuan yang selesai kuret juga wajib mandi. Furudul ghusli, sedangkan wajib mandi itu satu, an-niyatu indal ghusli awali juz'in minal badan, yaitu berniat atau meletakkan niat di awal basuhan daripada bagian daripada badan kita. Jadi kalaunya ada basuhan yang menyentuh anggota badan di awal itu, disitulah kita meletakkan niat sahajaku mandi wajib. Yang kedua, isalul ma ila jami'il basyarati wa ma tahta sya'ri, menyampaikan air ke seluruh kulit dan apa-apa yang di bawah rambut, rambut handap, rambut panjang, sesingut tambal, sesingut tipis, semuanya wajib disampaikan ke seluruh tubuh. Selama itu tubuh pian, wajib pian sampaikan. Cuman 2 kewajiban. Satu niat, yang kedua menyampaikan air kepada seluruh tubuh. Dan ingat, airnya adalah air yang suci mensucikan. Sedangkan tartibnya, aturan adab-adabnya, nah inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi kalau pian mandi wajib, pian berangkat ke kamar mandi, yang pertama itu bersihkan kotoran badan, najis. Kalau ada dibersihkan. Kemaluan depan, kemaluan belakang bersihkan. Setelah itu ambil air segayung atau ambil lalu basuh kemaluan depan dengan niat sawaitul ghusla fi mahallaini istinja. Sahajaku mandi wajib di 2 kemaluan. Jadi sebelum itu basuh dulu kemaluan depan, sudah bersih. Lah ada kotor-kotoran, makanya disunahkan kencing. Jadi setelah mau mandi itu kencing dulu, supaya takutnya masih ada sisa air mani di saluran kencing. Jadi dengan kencing tadi maka keluar. Terutama perempuan, maka harus dikeluarkan dulu. Setelah itu bersihkan, baru ambil sahajaku mandi wajib di 2 tempat istinja, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Biar basuh kemaluan depan, ratakan, kemaluan belakang ratakan, dan terkhusus bagian belakang itu disarankan membasuhnya dalam keadaan jongkok, duduk. Nah, kenapa? Dia lebih mudah dibasuh dengan keadaan terbuka. Itu kan elastis lah, ada yang tak kerucut, ketika berdiri bisa tak kerucutnya. Nah, takutnya kada kena banyu ke situ. Ini mohon maaf lah. Jadi ketika duduk, nah itu kena semua. Paham? Sampai sini. Lalu setelah itu pian wudu dengan wudu yang disunahkan, seperti pakai siwak lain sebagainya. Selesai wudu seperti biasa wudunya,
lalu pian menghadap kiblat dalam keadaan berdiri. Nah, lalu basuh awal bagian kepala misalkan. Sahajaku mandi wajib fardu lillahi ta'ala. Kepala selesai, di sela-sela, lalu bagian kanan. Sampai ke bawah, lalu bagian kiri. Sunnah itu 3 kali. Kanan, kiri, belakang kanan, belakang kiri. Selesai mandi wajib. Tidak perlu wudu, tidak perlu. Karena kemaluan sudah dibasuh tadi dan pian tidak menyentuh kemaluan. Wudunya sudah di depan tadi. Tapi kalau ketika mandi wajib pian megang lagi kemaluan, ingat yang membatalkan wudu apa? Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kalau pian sentuh berarti batal wudu pian. Berarti pian wudu lagi. Mandi wajibnya bagaimana? Tidak perlu diulang. Atau ketika tengah-tengah mandi wajib pian kentut. Ini batal apa enggak mandi wajibnya? Yang batal wudunya. Nah, paham sampai di sini. Nah, itu aturan-aturan sunnahnya. Wallahu a'lam.